Oke, kembali lagi di podcast CDT, podcast cerita di depan teras. Jadi pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan anggota dari Polsek Karangdadap, guys. Wah, kita panggil saja ya. Ini dia Pak Widarso. Gimana Pak kabarnya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Pada podcast kali ini, Pak ya, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak mengenai topiknya itu lalu lintas. Iya. Oke, mari kita mulai saja ya, Pak. Pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara berkendara dengan baik dan benar, Pak? Menurut Bapak gimana itu, Pak? Caranya? Begini ya, Mas ya. Untuk berkendara yang baik dan benar, satu, tahu bahwa kendaraan itu bagaimana tentang kendaraannya, apa permasalahan kendaraannya, harus tetap mengenali kendaraan, watak kendaraannya. Untuk yang kedua, harus kalau itu sepeda motor harus mempunyai SIM dulu, surat izin mengemudi. Oke, Untuk kendaraan bermotor itu SIM-nya SIM C. Oke. Gitu. Terus perlengkapannya menggunakan helm. Untuk kecepatannya nanti di jalan, peraturan jalannya, surat-surat semuanya lengkap. Oke, Pak. Gitu. Jadi begitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal SIM nih, Pak. Umur berapakah seseorang bisa mendapatkan SIM, Pak? Gini Mas, untuk SIM dari masyarakat ataupun untuk usia itu minimal 17 tahun untuk mendapatkan SIM. Oh ya. Itu Untuk mendapat umur berapa? 17. 17 tahun. Jadi ingat guys, umur 17 ya. Kalian belum 17 dan naik motor ya. Rugi kecelakaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu adalah kira-kira berapa kilometer per jam untuk pengendara motor yang wajar, Pak? Untuk pengendara sepeda motor yang wajar itu kecepatan maksimal itu yang bagus 60 km per jam. Untuk standarnya ya 40 50 standar amannya kayak gitu. Nah, untuk kecepatan umpamanya mobil, mobil kecepatannya untuk di jalan biasa, untuk jalan raya biasa itu sama sebenarnya 40 sampai 60 70. Tapi untuk jalan tolnya yaitu maksimal ya 100 120 kayak gitu. Oh iya, untuk misalnya ada yang melanggar kecepatan itu sanksinya apa, Pak? Ya sanksinya itu ya bisa kena tilang kayak gitu. Terus bahayanya membahayakan orang lain, pengendara lain, bisa mengakibatkan itu kecelakaan kayak gitu. Oke, berarti kita itu dilarang ya guys, kita dilarang untuk melebihi kecepatan saat berkendara karena bahaya. Ingat, sudah diberitahu oleh Bapak ini guys. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah menurut Bapak menggunakan headset ketika sedang membawa kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan, Pak? Menggunakan headset saat berkendara. Memang sebenarnya menggunakan headset itu tidak perlu untuk di kendaraan karena itu mengganggu pendengaran kita dan konsentrasi kita saat mengendarai motor ataupun mobil. Oke. Kita tidak bisa mendengar, kita fokusnya mengganggu kefokusan kita saat berkendara. Baik motor atau mobil, konsentrasi kita terganggu dengan keadaan bunyi handset kayak gitu. Jadi konsentrasi di jalan kita terganggu, fokusan kita di jalan rayanya itu sangat terganggu
Kayak gitu, makanya dengan handset itu dilarang untuk saat mengendarai kayak gitu. Berarti kita dilarang untuk memakai handset saat berkendara gitu Pak ya? Iya. Oke. Kayak gitu. Tuh, oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apakah mengangkat telepon ketika sedang berkendara dapat mengakibatkan kecelakaan juga seperti saat menggunakan headset Pak? Sama sebenarnya, handset sama telepon sama. Cuma kalau handset itu kan nempel pada telinga langsung, kalau handphone kan bisa loudspeaker bisa. Tapi itu sama aja, faktornya juga mengganggu konsentrasi kita. Kayak gitu. Karena fokus teleponan kayak gini? Iya, fokus kita ke telepon. Jadi kita tidak fokus apa yang ada di depan kita, sekeliling kita waktu berkendara. Kalau di depan itu bisa mendadak ngerem atau apa, konsentrasi kita kurang kayak gitu, bisa membahayakan orang lain. Bisa aja kalau jatuh habis itu kan ketabrak apa ya, gitu ya Pak. Betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Nih. Apa saja peraturan-peraturan berkendara Pak? Ya, peraturan berkendara harus menggunakan satu, jelas surat-suratnya harus lengkap. Ya, surat-suratnya yaitu STNK, SIM-nya. Kalau SIM kendaraan, kendaraan ya SIM C dan motor. Kalau SIM untuk mobil ya SIM A kayak itu. Ya, surat-surat. Terus kalau pakai motor ya helm harus. Ya, helm harus dipakai. Bukan cuma helmnya dipakai, tapi untuk tali pengikatnya juga dipakai, diterapkan kayak gitu. Itu kalau misalnya sanksi nggak pakai helm itu sama kayak ditilang ya Pak? Berarti ditilang juga itu sanksi kalau nggak pakai helm? Sama juga. Namanya itu kan peraturannya itu aturan untuk pengendara sepeda motor ya kayak gitu. Sama aja. Peraturannya sama, nggak pakai helm itu di jalan raya tidak boleh. Sama seperti surat-suratnya, karena itu aturan untuk mengendari motor ya begitu. Harus kelengkapan surat sama helmnya itu harus perlu. Harus lengkap. Oke. Juga kelengkapan motornya, untuk standar motornya apakah itu rating, lampu di siang hari harus nyala, terus spion, semuanya lengkap. Nih Pak, gitu. Kita kadang-kadang nih pernah ketemu nih pengendara motor yang riting kanan tapi beloknya kiri Pak. Itu pendapat Bapak gimana itu Pak? Ya sebenarnya ya itu mungkin ya masih apa ya, sebagai untuk pengendaranya itu mungkin ada keteledoran sedikit atau kurang waspadanya untuk mengetahui ratingnya itu nyala apa enggak, kan kayak gitu. Sebenarnya ratingnya itu bisa dilihat dari apa namanya speedometer itu kan nyala, nyala itu bisa dilihat sebenarnya. Sebelum jalan dilihat dulu apa dilirik ini nyala enggak kayak gitu. Waduh, ini rating bukan dari sini kan kita tahu apa sih yang tap-tapnya itu kemana. Kalau tap-tapnya kayak gitu kan di speedometernya ada arah menunjukkan, oh ya nyalakan ke kanan ini, yang nyala ke kiri ini, berarti saya mau jalan lurus saya matikan kayak gitu. Oh, jadi begitu. Iya. Nah, aku ingin menanya soal rating Pak. Rating sama hazard itu sama atau enggak Pak? Rating sama hazard. Rating sama hazard. Iya. Ya rating sama sebenarnya hampir sama juga. Hampir sama, iya, cuma tapi kan itu kan untuk kehati-hatian kita. Kalau rating itu untuk penunjuk arah belok atau belok kanan atau belok kiri. Kalau hazard itu untuk memperhati-hati untuk belakangnya, untuk apa kayak gitu. Oh, ini hati-hati, mungkin biar supaya yang di belakangnya itu tahu, oh mungkin di depannya masih ada apa, ada yang nyebrang ataupun ada kemacetan atau apa, itu untuk berhati-hati kayak gitu. Dengan lampu itu artinya lampu-lampu yang tip-tip kuning itu untuk berhati-hati kayak gitu. Tuh guys, itu perbedaan hazard dan sen. Dan kalian juga ini yang suka sen kiri tapi beloknya kanan, wah gimana itu? Udah dijelasin loh, bahaya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi.
Nih kan misalnya ada orang nih Pak, 2 orang yang sedang berkendara, lalu saling mengobrol tuh Pak. Itu termasuk bahaya nggak Pak? Maksudnya berkendara itu maksudnya sebelahan atau boncengan? Apa ya? Enggak boncengan tapi sebelahan gitu. Sambil berbicara tapi nggak lihat jalan itu Pak. Bahaya banget ya itu Pak. Iya, itu sangat membahayakan. Untuk dia sama orang lain ya Pak? Iya, terutama ya semuanya, terutama dia juga, kedua-duanya juga orang lain dan kayak gitu. Namanya di jalan raya itu harus saling menghormati antara pengguna dengan yang orang lain yang menggunakan, dirinya sendiri sama pengguna orang lain. Berarti saling menghargai dan menghormati. Berjalan itu digunakan untuk umum. Oke. Kalau itu secara terus ngobrol waktu berjejeran kayak itu namanya itu menguasai jalan sendiri, harusnya tetap mengutamakan juga orang lain untuk lewat. Orang lain juga ya Pak? Iya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak nih, jika ada seseorang yang ngebut setelah itu melewati lampu merah yang warnanya itu udah merah Pak, itu kira-kira itu sanksinya itu tambah atau masih tetap Pak sanksinya Pak? Ya sanksi namanya sanksi kayak gitu dari lalu lintas apa ya sama badannya peraturannya bisa itu diperberat, udah tahu namanya kayak gitu bisa ada penambahannya karena udah tahu itu lampu merah harusnya kan berhenti. Nah, berarti kan unsurnya ngebut itu unsurnya kan kesengajaan. Dia tuh sengaja untuk menerabas lampu merah. Berarti kan faktornya 2. Faktornya udah tahu tapi dia sengaja. Berarti kan ada penambahannya kayak gitu, kayak gitu. Ini Pak, misalnya kan sekarang udah marak balap liar ya Pak? Balap liar. Itu cara Bapak untuk menangani balap liar di jalanan itu gimana Pak? Misalnya Pak? Ya terutama untuk balap liar kita bisa juga ke sekolah-sekolah karena itu kebanyakan remaja. Kita dari unit Bima bisa untuk memberi arahan ya, memberi masukan bahayanya balapan liar kayak gitu, masuk ke sekolah ataupun Karang Taruna desa untuk memberi itu wawasan itu. Terus untuk dari polisi sendiri mengadakan patroli untuk mencegah terjadinya balap liar kayak gitu. Berarti nih Pak ya, kalau misalnya pelaku balap liar ini tertangkap, mereka itu disangsinya itu apa Pak? Seperti apa Pak? Apakah dihukum untuk jalan jongkok sampai ke ujung mana gitu? Kalau enggak apa ya? Ya kayak dihukum push up atau apa gitu Pak? Oh kalau kayak gitu untuk penanganan dan dari lalu lintasnya bisa, kalau itu nantinya itu sudah punya SIM atau belum atau apa kelengkapan motornya atau apa ya bisa dihukum seperti biasa untuk penilangan. Terus untuk dewasa itu umurnya berapa? Ini anak-anak atau yang sudah berumur lebih dari 17 tahun kayak gitu. Itu bisa nanti orang tuanya efek jerahnya apa nanti bisa dikonsultasikan sama orang tuanya kayak gitu. Itu untuk mungkin adanya surat pernyataan dari orang tua. Terus kalau memang itu SIM tidak punya atau STNK ya itu namanya pembinaan kayak gitu. Oke, ingat guys, tidak boleh balap liar ya. Ingat, kalian ketangkap kapok juga nanti. Jadi jangan kalian balap liar. Oke, Pak. Ya. Terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang saya lontarkan. Terima kasih juga sudah datang ke podcast ini ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton podcast ini. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.